al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ya, artinya perannya sangat signifikan. Walaupun nanti dalam perkembangannya anak-anak itu akan dibantu oleh yang lain, ya, oleh guru-gurunya, oleh pengalaman hidupnya, oleh lingkungannya, oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita bicara tentang perempuan, Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa peran kita ini peran kelas kedua, tidak ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai berbicara seperti kaum feminis yang kemudian mereka menuntut adanya kesetaraan gender karena mereka merasa dijadikan manusia kelas kedua. Dalam Islam itu tidak ada. Hatta emansipasi pun yang senantiasa digaungkan, kalau tanggal berapa Bu? 21 April ya, itu kita selalu menganggap emansipasi, peran perempuan di semua bidang gitu. Padahal kalau dalam Islam Allah menciptakan laki dan perempuan itu setara, walaupun laki-laki ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dan keduanya saling melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hanya masalah peran saja bahwa pemimpin itu harus ditaati gitu ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang bahwa Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu yang bawa Quran atau di HP-nya silahkan dilihat Quran surah An-Nisa ayat 124. Surah An-Nisa 124, di situ disampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata fala yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Demikian juga dalam surah An-Nahl 97. An-Nahl itu surah ke-16 ibu-ibu, lebah ya. Surah ke-16 ayat 97. Redaksinya mirip ya ayatnya. Di sini disampaikan bahwa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, syaratnya laki-laki dan perempuan itu harus beriman kepada Allah ya. Maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini banyak ayat-ayat. Di samping dalam surah Al-Ahzab ayat 25 itu juga disampaikan di situ Allah menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang sholat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang berzikir gitu ya, sama di hadapan Allah. Nah, kalau kemudian ada spesifikasi peran ya, ayah sebagai qawwam, kemudian sebagai penanggung, pelindung. Nah, bunda ini memiliki spesialisasi ya yang Allah berikan kepada kita, yaitu sebagai pengasuh dan pendidik gitu ya. Walaupun pendidik itu juga ayah ada di dalamnya perannya, peran utamanya adalah ayah. Nah, hari ini ibu-ibu rahimakumullah, kita akan bicara lebih dulu dalam tema Ibu Sang Guru Peradaban ini adalah tentang bunda sebagai pengasuh ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya Bu, perbedaan pengasuh, mendidik dan mengajar ya. Sudah pernah ya? Masih ingat apa perbedaannya? Jadi ibu-ibu bahwa mendidik itu lebih pada menularkan karakter ya Bu ya, lebih menularkan karakter.
Mendidik itu menularkan, merubah dari tadi yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari mahir menjadi terampil, itu mendidik ya. Dari tidak paham menjadi paham, itu mendidik. Tapi kalau mengasuh itu lebih kepada menjaga, merawat, dan melindungi. Ya, beda ya Bu ya. Jadi kalau mendidik itu lebih kepada mengubah perilaku yang relatif permanen. Ya, jadi mendidik itu merubah perilaku yang lebih permanen dengan cara penularan. Itu tadi, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari tidak paham jadi paham, dari latih menjadi mahir, gitu ya ibu-ibu. Dari tidak bisa jadi bisa itu mendidik. Tapi kalau fungsi mengasuh ini ibu-ibu lebih kepada merawat, menjaga, dan melindungi. Dan peran mengasuh ini melekat pada tugas kita sebagai seorang ibu. Nah, kenapa kita yang diberi amanah ini oleh Allah, ya ibu-ibu? Nah, kalau dalam pelaksanaannya mengasuh ini biasanya dengan teknik-teknik seperti menggendong, menggandeng, memeluk, menuntun, memperhatikan secara detail. Ya, itu tugas mengasuh. Dan tugas mengasuh ini Allah amanahkan kepada kita kaum ibu. Ada yang menyesal dengan tugas ini ibu-ibu? Kenapa mengasuh diberikan pada kita? Kenapa bukan bapaknya aja? Kan lebih kuat gitu ya daripada kita. Kenapa Bu? Ini filosofinya yang akan kita pelajari ya. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu dengan fitrahnya masing-masing. Dan fitrah itu adalah apa Bu? Given, pemberian dari Allah. Tidak bisa kita rubah fitrah itu ibu. Kalau Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu, fitrah seksualitasnya adalah Allah menciptakan hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu fitrah seksualitasnya atau fitrah gendernya. Nah, dalam fitrah ini kemudian Allah memberikan karakter-karakter yang khusus. Jadi kalau seorang bunda sebagai seorang perempuan, maka dia Allah berikan karakter-karakter khusus yang melekat pada diri seorang bunda, yaitu apa Bu? Cinta, ketulusan, pengorbanan, kelemah lembutan. Itu milik kita kaum perempuan Bu. Ya, lemah gemulai. Sedangkan laki-laki fitrahnya maskulin dia. Tegas, gagah, gitu ya Bu ya. Hitam putih gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena memang dia diberi tugas oleh Allah sebagai pelindung gitu. Dan itu nggak boleh tertukar. Bayangin kalau tertukar, emaknya gagah, bapaknya lemah gemulai. Bayangkan kalau tertukar seperti itu gimana Bu? Gak lucu ya Bu ya. Tapi hari ini banyak orang yang bangga dengan pertukaran peran itu ya Bu ya. Banyak laki-laki sekarang bangga dengan jalan melenggak-lenggok gitu. Dan itu penyimpangan fitrah itu. Maka kalau fitrah itu tersimpan, apa yang terjadi Bu? Ketidakseimbangan yang akan terjadi di atas muka bumi. Kemudian muncullah kerusakan-kerusakan, termasuk kerusakan-kerusakan yang berupa berbagai macam jenis penyakit. Hari ini betapa banyak dengan kondisi LGBT ya, penyakitnya banyak sekali dan penyakitnya itu sulit disembuhkan. Termasuk apa Bu? HIV, AIDS. Dan sekarang Bu, pemerintah karena tidak mau menggunakan hukum agama, yang dipakai itu adalah arahan dari PBB, maka dengan uang pajak yang kita setorkan kepada pemerintah itu sebagian dipakai untuk pengadaan obat untuk penderita HIV agar mereka bisa bertahan hidup, dan itu diberikan secara gratis di puskesmas di seluruh Indonesia.
Jadi bukan mencegah, tapi uang yang harusnya dipakai untuk membangun dipakai untuk ngobatin orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat. Ya, jadi itu kondisinya. Jadi kalau fitrah itu disimpangkan, itu salah satu contoh ya, ibu-ibu. Nah itu bahasanya tentang femininitas dan maskulinitas, yaitu kalau tentang fitrah gender. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mengasuh ini melekat dengan peran kita sebagai seorang ibu, karena ibu itu hamil, melahirkan dan menyusui, dan peran ini tidak bisa digantikan. Ya, peran ini tidak bisa digantikan. Bunda itu sangat ahli dalam bidang pengasuhan, dan itu given, pemberian dari Allah, nggak usah diajarin. Seorang ibu itu sudah otomatis secara naluri dia akan mampu untuk mengasuh anak-anaknya, karena mengasuh ini itu tadi ya Bu ya, menjaga, merawat, memelihara. Karena Allah, jangankan kita, hewan saja ya Bu, hewan saja diberi oleh Allah pemberian ini, apalagi kita manusia, dan kita punya kemampuan untuk terus belajar ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kenapa kita yang mengasuh di sini ibu-ibu? Karena kita itu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan anak-anak itu. Kenapa? Karena mereka pernah menyatu di dalam tubuh seorang bunda. Kita buka surah Luqman ayat 14. Surah Luqman surah keberapa ibu? Surah ke-31 ya. Surah Luqman ayat 14. Di situ disampaikan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, ini Allah menggambarkan memang tugas kita ya, dengan melahirkan dan menyusui ini otomatis mengasuh itu melekat dalam diri kita ya Bu ya. Karena anak-anak itu pernah menyatu dengan tubuh ibunya, maka hubungan emosionalnya atau ikatan batinnya sangat kuat. Kemarin saya rapat Bu di sekolah anak-anak, karena anak-anak itu mau ekspedisi ke Karimun Jawa, anak kelas 5 SD ya. Dan dikatakan sama gurunya, ibu nanti kalau anak-anak berangkat, ibu-ibu jangan terlalu cemas, apalagi sampai nangis di rumah. Kenapa? Karena nanti anaknya di sana itu bisa apa Bu? Kalau bahasa ini, ya anak-anaknya walaupun dia tidak tahu kenapa, dia sendiri meresah gitu. Kenapa? Karena ada kontak batin. Dan itu diakui oleh semua orang ya, diakui karena memang anak-anak itu melekat dengan tubuh kita ya, seperti itu. Jadi ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan berat dan bertambah berat, kemudian menyusuinya dalam rentang waktu 2 tahun, hal itu yang membuat ada kelekatan, ada ikatan ya. Pertama, ikatan batin yang luar biasa kuat, karena sekali lagi kita bicara pengasuhan, bicara tentang merawat, menjaga dan melindungi, dan itu secara naluriah sudah Allah berikan kepada kita ya ibu-ibu. Kemudian di sini Ustadz juga menyampaikan bahwa begitu kuatnya ikatan batin sehingga emosi bunda sangat mempengaruhi emosi anak ketika dia masih kecil. Bunda yang emosinya labil bisa membuat anaknya mudah tantrum. Jadi kalau anak tantrum, cek emosi bundanya dulu. Mungkin ibundanya lagi galau, lagi kesel sama bapaknya gitu ya Bu. Itu biasanya ngikut Bu. Saya tuh ngalami Bu, anak 1, 2 itu saya cenderung belum bisa mengatasi ketika anak-anak itu mengalami emosi yang tidak stabil gitu. Ternyata memang sayanya yang memiliki ketidaknyamanan gitu ya, perasaan resah, dan karena memang dengan ayahnya yang juga memang belum
belum paham betul gitu, karena kami itu menikah tidak saling kenal gitu. Ya, tetapi setelah anak keempat kelima gitu ya, cenderung anak-anak tuh nggak pernah tantrum itu, yang lahir keempat kelima itu. Kenapa? Karena mungkin secara emosi sayanya udah stabil gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ibu, masya Allah dulu itu yang nomor 2 yang sekarang udah baru selesai di kuliahnya. Pernah masuk ke sumur ibu, nyemplung ke sumur itu anak, masya Allah, bolak-balik masuk ke got bu, nggak stabil gitu anaknya. Tapi anak itu suka nekat ibu, suka nekat pergi gitu, dan masya Allah itu kalau saya ingat ya, luar biasa pokoknya. Ternyata kalau saya ingat, iya waktu itu memang emosi saya juga tidak stabil gitu kan. Beda dengan adik-adiknya yang sudah relatif kami sama-sama belajar gitu ya. Saya dan bapaknya sama-sama belajar. Kalau dulu cenderung bapaknya juga cuek karena merasa ya tugasnya sudah selesai dengan memberi nafkah gitu. Seperti itu ya. Ternyata setelah sekarang belajar, emosi seorang ibu itu sangat berpengaruh pada anaknya ya. Jadi hingga dalam kaidah psikologi klinis itu ada prinsip, kalau anak bermasalah secara emosional tolong cek bundanya katanya. Cek bundanya ya. Tapi untuk orang dewasa bermasalah, cek dirinya sendiri. Jadi ini hanya berlaku pada anak-anak ya Bu. Artinya sebelum anak-anak itu masuk pada usia akil balik. Kalau mereka sudah dewasa, sudah tidak gitu ya. Kenapa? Karena sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau pada anak-anak kecil mereka emosinya tidak stabil, maka cek emosi bundanya. Tapi kalau untuk mereka yang sudah dewasa bermasalah, cek dirinya sendiri, tidak perlu salah-salahkan orang lain. Termasuk konsep ketika hari ini kita mengenal adanya inner child, Ibu. Ya. Jadi kalau ada hari ini ibu-ibu yang mengalami persoalan inner child, ayo kita perbaiki. Jangan menyalahkan masa lalu. Karena itu bagian dari takdir Allah gitu ya. Saya ikut kuliah spiritual motherhood Ibu. Ada yang pernah ikut nggak Bu? Spiritual motherhood itu Bunda Ani, Ibu pernah lihat? Ya, pernah ikut ya? Ya, ikut ya. Cuma lihat titik. Boleh. Nanti ibu-ibu kan ada di ini ya, di Instagram. Saya ikut full kelasnya itu sehari penuh. Beliau itu mengatakan begini, kita itu seringkali bocor energi, boros energi, ya. Apalagi kita seorang ibu, dengan boros energi itu kita kemudian menjadi tidak stabil. Nah kalau jiwa seorang ibu itu tidak stabil, dia cenderung menjadi toxic mom, ibu yang toxic gitu ya. Nah kenapa seorang ibu itu seperti itu gitu? Nah ini kita punya 3 dimensi waktu ya Bu ya. Kemarin, sekarang, dan esok. Allah berikan 3 waktu ini. Yang sudah berlalu, bahkan semenit lalu yang sudah berlalu, selesai. Yang kita hadapi sekarang, yang sedang kita jalani, dan semenit yang akan datang atau esok itu gaib. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah manusia itu kecenderungannya memiliki energinya bocor. Kenapa? Karena dia tidak hidup khusyuk di hari ini, di sekarang, tapi dia sibuk dengan masa lalu dan masa depannya. Banyak orang-orang yang terlalu sibuk dengan masa lalunya, nggak move on, menyesali diri. Kenapa sih saya lahir dari keluarga seperti ini? Saya punya luka masa lalu. Kenapa sih saya bertemu dengan keluarga suami saya seperti ini? Misalkan, kenapa sih, dan itu menimbulkan luka, terus itu nggak move on dari masa lalu. Termasuk inner child, itu hati-hati kita. Kalau kita tidak segera memperbaiki diri, move on, dia akan menyakiti diri sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang selalu memikirkan masa lalu, tidak move on dari masa lalunya, itu beliau sebut sebagai orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di masa lalu tidak lepas dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Itu satu. Yang kedua, orang yang bocor energi adalah orang yang terlalu cemas dengan masa yang belum datang. Khawatir dengan besok. Nanti akhir zaman anak saya gimana ya hidupnya ya? Gitu. Kira-kira besok saya bisa makan apa tidak? Kira-kira nanti anak saya bisa kuat enggak dengan kondisi zaman yang semakin berat misalkan, dengan pendidikan yang semakin berat misalkan, cemas terus.
Nah orang kalau cemas terus, khawatir tuh, kira-kira nanti kalau saya meninggal su'ul khotimah tidak gitu ya Bu. Terlalu cemas dengan hari esok, dengan hari yang kita tidak tahu kita akan melewatinya apa tidak, karena itu gaib. Maka orang-orang seperti ini disebut dengan orang yang su'uddon kepada Allah. Orang-orang yang terlalu cemas, mencemaskan hari esoknya, disebut sebagai orang-orang yang berprasangka buruk kepada Tuhannya. Kenapa? Karena agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk optimis. Maka kata Allah, ana inda dhanni abdi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka kalau kita terlalu cemas dengan besok, kalau aku meninggal, Bu, kemarin ya di kantor P2 TP2 itu ada seorang ibu datang dengan menangis sampai demam, panas, kemudian sampai sakit kepala yang terus-menerus karena dia punya anak berkebutuhan khusus. Kemudian dia tidak punya hubungan harmonis dengan suaminya. Anaknya yang pertama dan kedua sudah besar-besar dan tidak ada komunikasi dengan ibunya, sehingga ibu ini merasa hidup sendirian dan dia cemas dengan anak bungsunya. Ketika datang ke kantor dia bilang, saya harus bagaimana? Bagaimana kalau saya meninggal besok, siapa yang akan mencintai anak saya? Siapa yang akan mengasihi dia gitu? Dan itu sampai sakit fisiknya, kurus Bu badannya. Akhirnya komunikasi dengan kami, ngobrol dengan kami tentang iman, tentang ini. Terus ketemu dengan psikolog ya Bu. Karena psikolog memang punya alat ukur gitu. Alhamdulillah Bu. Sekarang mulai ceria lagi. Dan mulai membangun hubungan yang baik dengan ketiga putranya. Walaupun belum bisa membangun hubungan yang baik dengan suaminya. Tapi mulai diurai satu persatu. Kenapa? Karena terlalu cemas dengan masa yang belum datang. Nah, orang-orang yang terlalu sibuk dengan masa lalu dan cemas dengan masa yang akan datang ini disebut ibu-ibu yang bocor energinya. Yang terbaik adalah ridholah dengan masa lalu karena itu bagian dari takdir, dan optimis dengan masa depan dengan keyakinan bahwa Allah akan tolong kita. Sekarang tugas kita yang terbaik adalah beramal di waktu yang kita ada di dalamnya. Nah itu kalau dalam konsep fikih itu disebut khusyuk. Ya, dalam konsep fikih itu disebut khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau dalam bahasa Bunda Anik itu disebutnya sebagai sadar penuh, hadir utuh, kini dan di sini. Sampai ketika pelatihan itu Bu, ketika lagi makan, kami diajari, Ibu makannya yang khusyuk. Makan khusyuk. Artinya makan khusyuk apa? Sadar betul kalau kita sedang makan. Karena otak itu merekam bahwa kita itu sedang makan. Maka banyak ibu-ibu yang merasa makan banyak tapi belum merasa kenyang terus. Kenapa? Karena otaknya tidak merekam kalau dia sedang makan. Kenapa? Makannya sambil melakukan yang lain. Itu Bu katanya. Sampai kami ketika pelatihan itu, ketika mau ke toilet, ibu kalau mau pipis, pipisnya yang khusyuk. Kenapa Bu? Karena pipis itu ngeluarin racun. Jadi fokus kita. Jadi gak bocor energinya. Maka ibu-ibu kalau makan khusyuk, kata Rasulullah apa Bu? Dikunyahnya lama ya Bu. Dikunyah, kata ibu gak selesai-selesai kerjaannya. Padahal kalau kata Bunda Ani, ibu-ibu yang multitasking, terlalu multitasking, terlalu banyak melakukan pekerjaan, sekian pekerjaan dalam satu waktu, itu ternyata nggak berkualitas hasil kerjaannya dan menimbulkan lelah yang luar biasa terhadap jiwanya. Jadi kalau mau kerjakan satu persatu dengan khusyuk sehingga tubuhnya merespon, oh aku sudah melakukan. Kalau sudah makan, dia merasa. Nah itu juga kemudian kata beliau itu juga cara diet supaya kita tidak obesitas kata dia. Saya jadi tersinggung gitu. Kenapa? Karena saya naik berat badannya naik terus gitu ya seperti. Kenapa? Karena ketika kita makan kita nggak khusyuk dengan makan itu sehingga kita merasa tidak kenyang gitu karena otaknya tidak merekam. Maka ketika kita makan dengan multitasking, makan sambil melakukan pekerjaan yang lain, otak itu hanya merekam satu kegiatan. Jadi otak itu tidak kemudian merasa dia sudah makan. Maka beberapa jam lagi dia merasa lapar.
Katanya begitu. Ibu-ibu ya. Jadi ini Masya Allah, ternyata emosi kita sebagai seorang bunda itu sangat berpengaruh pada anak-anak kita ya, terutama pada anak-anak yang masih kecil ya, sebelum mereka bangun. Maka di sini jangan membiasakan. Di sini kalau Ustadz saya ini tauhidnya luar biasa Bu. Beliau itu menyampaikan bahwa pada orang dewasa yang bermasalah, cek dirinya sendiri, tidak perlu salah-salahkan orang lain. Jangan membiasakan menyalahkan orang tua. Salah asuhan lah, inner child lah, utang pengasuhan lah, parenting toxic lah. Jangan dibiasakan kita menyalahkan orang lain. Kata beliau seperti itu ya. Tapi bila anak yang masih kecil itu punya problem emosional, cek emosi bundanya, karena ikatannya begitu kuat ya. Karena bundanya yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Jadi karena itulah kemudian hubungan emosionalnya sangat kuat dengan anak-anak kita. Maka ibu ketika kita sedang hati kita sedang tidak nyaman, jiwa kita sedang tidak stabil, ibu-ibu ya, maka kadang-kadang boleh sesekali kita tampakkan kepada anak kita, tetapi jangan terlalu sering gitu ya. Kalau terlalu sering itu akan sangat berdampak kepada anak-anak kita. Kalau sesekali boleh, kenapa? Karena anak harus belajar emosi dari ibundanya. Dia akan berkata, bunda juga lelah, bunda juga merasa sedih, sehingga anak-anak akan belajar, oh bunda merasa seperti ini. Kemarin ada seorang ibu yang curhat pada saya, mengalami kondisi seperti ini. Dia merasa menjalani hidupnya sendiri karena suami dan anaknya tidak memahami keadaan dirinya. Dia harus mencari solusi ininya sendiri. Dan saya belum bertemu beliau tadi, Bu. Kondisinya sepertinya sedang butuh sekali pendampingan seperti itu ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, inilah kemudian yang menyebabkan bunda itu punya tugas dalam pengasuhan. Kemudian apa lagi Bu di sini? Ini saya sampaikan secara detail ya Ibu, agar kita bersyukur dengan peran yang Allah berikan kepada kita. Kenapa bunda adalah sang pengasuh? Kenapa pengasuhan itu diamanahkan kepada kita? Kenapa bunda yang disebut sebagai sang pengasuh, bukan ayah? Ya, seperti itu. Di sini yang pertama, ibu-ibu, karena mengasuh itu membutuhkan satu kedekatan yang begitu intim, hampir tidak ada jarak. Ya, kenapa bunda adalah sang pengasuh? Satu, karena mengasuh membutuhkan satu kedekatan yang begitu intim, hampir tidak ada jarak. Karena dia pernah nyatu dengan kita, kemudian meminum susu juga dari tubuh ibunya, gitu ya ibu-ibu. Maka kalau dalam konsep femininitas, memberikan ASI secara langsung dari payudara dengan memberikan ASI secara menggunakan botol atau dipamping itu berbeda. Secara nutrisi tidak berbeda nutrisinya, tetapi attachment atau bondingnya yang nggak dapat gitu ya Bu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasuh itu butuh frekuensi ya Bu ya. Mengasuh itu butuh frekuensi. Apa frekuensi Bu? Keseringan, sering bersama. Ya, sering bersama. Kita para bunda nggak boleh berdalih. Yang penting kan kualitas. Ya, ibu-ibu kan suka ya mengatakan, kita membersamai anak itu kan yang penting kualitas. Bu, kualitas tidak akan tercapai kalau tidak ada kuantitas. Kita butuh frekuensi, butuh jumlah yang banyak untuk membersamai anak-anak kita. Nah, mengasuh itu butuh frekuensi. Maka kenapa perempuan oleh Allah tidak diwajibkan mencari nafkah? Karena tugas utamanya adalah dia harus sering membersamai anak-anak. Ini harus kita pahami, sehingga kita bangga dengan peran yang Allah berikan kepada kita ya. Kita tidak boleh berdalih, yang penting kualitas pertemuan dengan anak-anak. Kualitas dan kuantitas itu sama-sama penting. Tapi kuantitas tanpa kualitas juga hanya membersamai saja ibu-ibu itu, tapi interaksinya tidak kualitas, itu juga tidak bagus. Nah, ada contohnya
frekuensinya dapat tapi kualitasnya tidak dapat. Contoh apa Bu? Anak-anak yang diasuh sendiri antara yang digendong dengan yang ditaruh di kereta dorong itu berbeda secara kualitas. Frekuensinya sama, seringnya sama kan bersamai anak, tapi digendong dengan taruh di troli itu berbeda. Kenapa? Kalau ditaruh di kereta dorong nggak ada bonding, nggak ada kelekatannya, itu kualitasnya berbeda dengan anak-anak yang dipeluk oleh ibu. Masya Allah gitu ya. Zaman saya anak 1, 2, 3 belum ada zaman kereta dorong Bu dulu. Jadi apa-apa digendongnya juga pakai kain zaman itu ya. Pakai kain gitu. Terakhir tuh mulai punya kereta dorong gitu ya sebenarnya. Masya Allah gitu kalau kita tahu ilmunya. Termasuk itu Bu, mengajarkan anak belajar berjalan dengan menggunakan baby walker, dengan kalau bahasa Sunda ya ditetah ya, dipegang oleh ayahnya atau ibunya berjalan, itu beda nilai kualitasnya dengan anak-anak yang ditaruh di baby walker. Dan secara kesehatan juga beda, gitu ya ibu-ibu. Jadi kalau kita bicara tentang frekuensi dan kualitas akan sangat berbeda di sini. Kemudian yang ketiga ibu-ibu adalah karena intensitas. Seberapa lama? Jadi kalau kuantitas itu frekuensinya jumlahnya gitu ya. Tapi jumlah itu belum tentu waktunya lama gitu. Nah kalau kita bicara intensitas ini waktunya lama. Maka ada ibu-ibu yang rela mengorbankan karirnya, rela untuk tidak mengejar kebahagiaan dan ambisinya sendiri untuk memberikan intensitas waktunya kepada anak-anak. Ada yang menyesal Bu? Ada yang menyesal? Seandainya saya tidak lahiran lagi, mungkin jabatan saya sudah di posisi ini. Wah gitu ya ibu-ibu seperti itu. Jadi seberapa lama? Perbedaannya frekuensi berbicara tentang seberapa sering, sedangkan intensitas berbicara seberapa lama. Ya, seberapa lama. Ya, ini ibu-ibu yang ketiga ya tentang intensitas. Jadi karena beda bunda yang sering mendekat dan mendekatkan anak di dada dengan bunda yang meletakkan anak di kereta dorong. Beda bunda yang sering menitipkan anak-anaknya di daycare dengan bunda yang selalu membawa anaknya kemana-mana. Itu akan sangat berbeda bicara kualitas, frekuensi, kuantitas, dan intensitas. Itu akan sangat berbeda sekali. Jadi, ummahat fillah rahimakumullah, bagi yang pernah belajar psikologi perkembangan anak, dalam sebuah buku Elizabeth Horlock, ada penelitian yang menggunakan anak kera, ibu-ibu. Anak kera yang diasuh oleh induknya, anak kera yang tidak diasuh dengan induknya tapi diberi mainan boneka dan kain, ya. Dan anak kera yang tidak diasuh dengan induknya tapi dekat dengan boneka yang terbuat dari kawat. Lalu dilihat perkembangan kepercayaan diri sang anak kera, ternyata berbeda. Jadi anak kera yang diasuh langsung oleh ibunya dengan yang ditemani boneka kain dan ditemani oleh boneka kawat itu berbeda. Anak kera yang langsung diasuh oleh ibunya ternyata memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih bagus dari kera yang lain. Jadi anak-anak yang bondingnya dapat dengan ibunya terutama, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri. Kenapa? Karena dia merasa dihargai, merasa istimewa, merasa terpuaskan gitu. Beda dengan anak-anak yang jarang dibersamai, yang seperti itu. Jadi pengasuhan itu berpengaruh kepada kepercayaan diri anak dan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya ternyata. Kenapa? Anak-anak yang melekat bonding dengan ibunya, dia cenderung merasa tenang, merasa sakinah kalau dalam bahasa agamanya, merasa tentram. Nah, ketika jiwanya tentram, fisiknya akan berkembang dengan baik. Berbeda dengan anak-anak yang
emosinya tidak stabil, kecenderungan fisiknya akan mudah sakitan. Ternyata dampaknya luar biasa ya Bu ya. Nah, kalau ada terjadi pada anak-anak kita yang tidak stabil, mudah sakit, gitu ya Bu ya, tidak percaya diri, sulit sekali beradaptasi, mari kita cek kita dulu ya, ibu-ibu, kita cek dulu para bundanya, seperti itu. Jadi ada kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa anak yang di dalam genggaman bundanya lebih sehat secara fisik, memiliki tingkat kekebalan tubuh yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang kurang bonding dan attachment dengan bundanya. Nah, kalau tubuhnya sehat, itu juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan sel-sel otaknya, dan itu akan berpengaruh kepada kecerdasannya. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita bicara kecerdasan, banyak kecerdasan, ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan ada kecerdasan spiritual. Ya, ibu-ibu nanti seperti itu. Jadi bunda memang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki seorang ayah, bahwa sebuah eksperimen psikologi perkembangan pernah meneliti antara ayah mengasuh dengan bunda mengasuh. Itu pernah dilakukan penelitian. Efeknya itu ternyata terhadap sosiabilitas, kepercayaan diri, dan kesehatan anak. Dan ternyata bunda jauh lebih unggul dari ayah dalam masalah pengasuhan. Ya, ibu-ibu. Nah, ini beberapa hal bunda sang pengasuh. Lalu kenapa harus kita yang diberi amanah ini oleh Allah gitu? Kenapa harus bunda? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa bunda yang diberi amanah ini oleh Allah. Satu, karena bunda itu feminin. Apa Bu feminin Bu? Feminin itu tadi fitrah atau karakter yang Allah bawakan kepada kita, yang di dalamnya itu ada kelembutan, ketulusan, pengorbanan ya Bu ya. Maka kata suka disampaikan, gak usah ditanya tentang bagaimana seorang ibu terhadap anaknya, pasti dia akan lebih banyak berkorban. Dan bahkan seorang ibu tidak apa Bu, tidak merasa rugi ketika dia harus berkorban untuk anak-anaknya. Itulah sifat-sifat feminin ya Bu ya. Di sini disampaikan, kenapa bukan ayah ya yang diberi amanah ini oleh Allah ya. Kita sama-sama tahu bahwa anak itu makhluk yang masih lembut, rapuh kulitnya, tulangnya juga ya. Kemudian hal inilah yang kemudian bunda itu lebih tepat ketika diberi amanah pengasuhan pada anak-anaknya yang lebih kecil ya, dengan karakter femininnya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kenapa harus bunda yang mendapat amanah ini? Yang kedua, karena bunda yang memiliki cinta dan kasih sayang ya yang lebih kuat gitu ya Bu ya. Bukan kemudian ayah tidak memiliki cinta dan kasih sayang, tapi bentuknya berbeda. Kalau ayah cinta dan kasih sayang itu lebih kepada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup ya. Tapi kalau secara detail maka itu adalah tugas seorang bunda ya. Kemudian contoh misalnya di sini dikatakan ketika seorang anak menangis, ayah dengan rasionalitasnya bisa bilang, mungkin karena digigit serangga atau digigit nyamuk. Tapi seorang bunda mulai berpikir jauh. Kalau digigit nyamuk, iya kalau digigit nyamuk. Bagaimana kalau digigit ular? Kata bundanya. Karena bunda itu lebih perhatian terhadap hal-hal yang detail. Dan dia biasanya jauh lebih sensitif dari para ayah, gitu ya, ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, karena bunda itu memiliki empati dan kepedulian ya kepada apa-apa yang ada di sekitarnya. Karena ini memang sifat yang memang Allah bawakan. Ibu-ibu kalau anak terbiasa ceria, kemudian jadi diam, ibunya ada yang aneh nggak? Kalau ayah biasanya nggak. Kenapa? Karena rasionalitas. Ayah akan berpikir biasa anak-anak mengalami perubahan-perubahan. Tapi kalau ibu, dia akan tahu. Saya aja ketika anak berbohong saya tahu Bu. Kenapa? Karena ibu diberi sensitivitas ini oleh Allah ya. Jadi karena empati dan kepeduliannya. Yang keempat,
Karena Bunda memiliki kekuatan pada hati dan telinga. Bu, kalau anak kita nangis malam hari yang bangun duluan siapa? Kenapa bukan bapaknya? Karena kekuatan telinga pendengaran itu ada pada ibu. Jadi nggak usah disalahkan bapak-bapak kalau jarang bangun meskipun anaknya nangis. Kadang-kadang setel alarm tuh ya Bu ya. Kita kan kalau bangun pagi itu masing-masing HP itu ada alarmnya Bu. Dan saya ringtone alarm saya, bapaknya, anak itu beda-beda ringtone-nya. Itu anak saya yang laki-laki itu ringtone-nya itu kenceng bangun Bu. Tapi dia nggak bangun-bangun. Iya, nggak bangun-bangun. Saya sampai berisik banget ya. Padahal ini ringtone apa? Kayak memekakkan telinga gitu ya kalau saya. Tapi kok dia nggak bangun ya? Seperti itu. Ibu, kalau kita masih punya anak kecil, saya juga dulu. Ketika anak merengek sedikit aja, ibu sudah sensitif, sudah terbangun. Oh anak mungkin haus, oh dia mungkin panas, oh dia mungkin lapar. Tapi kalau bapaknya enggak, ya. Coba hari ini kita titip bapaknya, ya. Anak untuk ditemenin 2 jam. Siapa yang tidur duluan? Ibu mulai nyalahin bapaknya. Anak, nggak bisa masak. Suruh jaga 2 jam aja, malah anaknya yang nemenin gitu ya. Nggak bisa disalahkan karena memang karakternya. Kalau Bunda itu diberi oleh Allah amanah untuk mengasuh karena memang Allah memberikan dia kekuatan pada hati dan telinganya. Hatinya dan telinga. Kan telinga itu terhubung dengan hati, Bu. Dengan kolbu. Sedangkan mata terhubung dengan otak. Maka para laki-laki itu kelemahannya ada di matanya. Maka kalau kata Imam Syafi'i, kalau mataku melihat betis seorang perempuan yang indah, hafalanku sebagian hilang. Karena matanya tersambung dengan otak. Tapi kalau telinga tersambungnya dengan hati. Maka kekuatan kita seorang Bunda ada pada telinga dan hati. Karena itulah kemudian tugas mengasuh ini Allah berikan kepada kita. Jadi nggak usah disalahin kalau bapaknya jarang bangun kalau malam ya Bu. Jadi Bunda sangat sensitif pada suara. Bunda mudah terbangun malam karena telinganya sensitif. Telinga itu terhubung dengan hati sebagaimana mata terhubung dengan otak. Mengasuh membutuhkan pendengaran yang bagus. Ya, ibu-ibu kalau anak kita di kamar, kita di dapur, saya kerja pada anak, kita merasa. Hati merasa, telinga sensitif untuk mendengar. Beda sekali dengan para ayah. Sampai anaknya jatuh juga kadang-kadang mereka tidak sensitif gitu karena memang beda ekspresinya ya Bu ya. Mengasuh itu membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan suara, mendengarkan tangisan. Ibu-ibu, kalau anak kita menangis karena panas, menangis karena lapar, atau menangis karena ada yang sakit, ibu-ibu bisa membedakan. Ibu-ibu bisa membedakan. Atau kalau anak-anak yang sudah batita atau balita, nangisnya karena cari perhatian, itu beda. Tapi kalau para ayah tidak bisa membedakan, nangis ya udah nangis aja. Karena sensitivitas telinga itu ada pada kita, ada pada perempuan, gitu ya. Ibu-ibu, karena itulah ya, Bunda yang terlatih mampu membedakan jenis tangisan. Mungkin Bunda zaman sekarang sudah jarang yang bisa melakukan ini karena tidak diasah. Tidak diasah. Tapi seorang laki-laki tidak bisa membedakan tangis anak apakah karena lapar, sakit, gerah atau ngompol, ya. Kemudian bagi seorang ayah, menangis adalah menangis. Ayah tidak memahami intensitas dan frekuensi suara. Ibu-ibu kalau lihat dengar bunyi kucing aja, beda kan? Kucing yang lapar, kucing yang kalau kita datang dia ngeong sekadar menyapa, dengan kucing yang pengen kawin. Wah, berisik banget Ya kan beda ya. Ya, seperti itulah Ibu, Allah memberikan kita keistimewaan ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an ya. Karena penelitian membuktikan yang aktif pada anak itu terlebih dahulu adalah telinganya. Ya. Anak-anak di dalam kandungan sudah mendengar. Maka yang organ yang lebih dulu aktif adalah telinga.
Maka anak-anak yang baru lahir dia akan hafal suara siapa yang paling sering dia dengar. Setelah itu baru bapaknya, baru dia melihat orang ini. Ya seperti itu. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati ya ibu. Kemudian yang kelima, ibu kenapa bunda ya? Kenapa bunda yang diberi tugas mengasuh ini? Ibu kenapa harus bunda? Yang kelima karena bunda itu bijaksana ya ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu kalau ada masalah biasanya dia akan berpikir begini. Beda dengan bapak-bapak. Kalau dia tidak sesuai aturan ya sudah, ini konsekuensinya ya. Kalau bapak-bapak kalau emak-emak biasanya banyak toleransinya. Banyak memaafkannya, banyak tidak teganya gitu ya. Kalau saya kan suami saya gini ke anak-anak, udah jatah uangnya sebulan segini, mau cukup mau gak cukup ya konsekuensi dia bisa mengatur. Itu kalau bapaknya. Malah kalau urusan minta uang, minta pada bapaknya. Itu yang wajib. Tapi yang sunnahnya mereka suka minta kepada ibunya. Kadang-kadang kalau sudah gitu, nih uang kado. Kalau sudah gitu beda lagi ibu ya. Sebenarnya karena itulah kita tidak bisa gitu ya. Kita itu kemudian hitam putih kepada anak-anak itu seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, karena sifat-sifat bawaan yang berbeda ini antara ayah dan ibu yang sangat lemah lembut, ibu yang sensitif, ibu yang penuh pengorbanan, ketulusan, dengan ayah yang tegas. Ini memang harus ada dua-duanya agar anak-anak itu belajar tentang semua karakter, dan ini yang disebut dengan saling mengisi antara ayah dan ibu. Maka dalam pengasuhan itu ayah dan ibu itu harus hadir dua-duanya. Tidak boleh kemudian diserahkan kepada seorang ibu saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke berapa Bu? Yang keenam, ibu-ibu, karena bunda memiliki attention to details. Apa maksudnya? Perhatian pada rincian-rincian yang kecil. Jadi ibu itu diberi amanah mengasuh. Kenapa mengasuh itu harus kita? Karena Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk perhatian pada rincian-rincian yang detil. Biasanya ya, ibu-ibu ya, kalau kita masih punya anak kecil, kita akan berpikir misalkan pampasnya bagaimana, nanti kalau malam bagaimana, kalau mau pergi apa aja yang dibawa ibu itu biasanya detail, semuanya diperinci. Kurang satu aja galaunya minta ampun, padahal bisa beli di jalan kan. Itu memang fitrahnya begitu ibu ya. Kalau mau pergi nih Bu, suami saya kalau mau pergi ambil kunci gitu ya, paling ayah sudah, dompet sudah. Kalau saya kan mau makanan ininya, tisunya, ini semuanya gitu ya. Sampai kadang-kadang saya tuh dimarahi oleh suami saya. Kenapa? Karena anak-anak sudah besar. Jadi mereka harus mempersiapkan milik mereka sendiri. Umi mempersiapkan punya Abi doang gitu Bu sekarang. Karena sudah besar anaknya. Jadi kalau mau pergi Bu, sekarang kalau mau mudik, mereka bawa ransel masing-masing. Jadi kalau ada yang tertinggal, resiko sendiri, tanggung sendiri. Itu bagian melatih tanggung jawab. Tapi kadang-kadang saya ini yang nggak tega ya Bu, tetap aja saya cekin satu-satu. Ini karena memang kita itu memiliki perhatian pada rincian-rincian yang detil, perhatian terhadap yang halus dan kecil-kecil ya. Kalau ayah itu berpikir global, semua kerangka besar tentang konstruksi, lalu ibulah yang melengkapi dengan hal-hal yang kecil ya, detil, hal yang detil. Ini kemudian ibu-ibu yang ketujuh, karena bunda itu multitasking. Apa multitasking? Kemampuan dia untuk melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu, walaupun tidak harus selalu ya Bu, karena tadi itu akan boros energi, bocor energi kita kalau kita terlalu multitasking. Tapi sesekali memang kita butuhkan saat kita menyusui misalkan, atau saat kita menemani anak-anak kita sambil masak, kadang-kadang sambil nyapu, sambil apa, sehingga kita tidak fokus pada satu. Sesekali tidak dipermasalahkan, tapi kalau terlalu sering itu akan boros energi kita ya ibu-ibu. Kemudian yang ke-8 ibu-ibu, karena kenapa bunda yang diberi amanah mengasuh? Karena struktur anatomi seorang ibu mendukung untuk fungsi pengasuhan.
Jadi secara fisik memang Allah sudah mempersiapkan. Di sini disampaikan laki-laki itu mengapa mudah capek saat menggendong anak, ya. Tidak seperti ibu yang berjam-jam tapi nggak capek juga sebenarnya itu ya. Tapi dirasa gitu ya. Tapi memang lebih cepat capek para laki-laki. Di sini ternyata kalau dilihat dari struktur anatomis tubuhnya bahwa pinggul bunda itu disiapkan untuk duduk seorang anak. Maka perempuan itu pinggulnya ya Bu ya. Kalau laki-laki gini kan, dadanya bahunya yang lebih lebar. Kalau perempuan pinggulnya yang lebar. Karena secara anatomis Allah menciptakan, menyiapkan seorang ibu sebagai pengasuh. Karena tadi harus ada frekuensi dan intensitas kebersamaan bersama anak-anak itu. Kalau bapak-bapak tidak gitu ya, karena tugasnya adalah mencari nafkah di sini. Jadi ciri perempuan itu pinggul lebih besar dari bahunya, dan ciri laki-laki itu bahunya lebih lebar dari pinggulnya. Ya, jadi ini bisa kita kenali. Jika semua sudah disiapkan, seluruh anatomi seorang perempuan adalah anatomi pengasuhan, sedangkan anatomi laki-laki adalah anatomi pemikul beban. Ya, jadi perempuan itu memang diberi amanah oleh Allah, maka bahunya besar. Tidak boleh laki-laki itu manja dan cengeng karena merasa bebannya besar, karena sebenarnya Allah sudah menyiapkan tubuhnya gitu ya. Jadi ada ungkapan, Ustadz saya menyampaikan, ada ungkapan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Yang berat itu dipikul, dan yang memiliki bahu yang besar untuk memikul itu adalah laki-laki. Ya, ibu-ibu, masya Allah. Kemudian perempuan itu bahunya tidak lebar, tapi pinggulnya yang lebar karena dia akan menggendong dan memangku anaknya. Ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, ini ibu-ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa kita hendaklah bersyukur kepada Allah dengan amanah sebagai pengasuh ya, Bunda Sang Pengasuh ini, karena pada dasarnya Allah memang sudah memberikan kita fitrah gitu ya Bu, given, pemberian dengan karakter fisik maupun secara psikis, bahwa kitalah yang paling mampu untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak kita. Jadi ibu-ibu jangan menyesal kalau kemudian hari ini ibu-ibu memilih untuk menjadi full time mother. Ya, ibu-ibu bangga nggak Bu? Saya mah full time mother. Jadi nggak boleh pakai istilah saya mah di rumah aja, kerja saya mah di rumah aja nemenin anak-anak. Jangan Bu, bahwa kita sebagai full time mother yang profesional, ya ibu harus bangga, dan disinilah kita akan menghargai diri kita sendiri sehingga kita bisa melaksanakan amanah kita itu dengan baik. Dan kalau sudah baik, itu akan berdampak secara psikologis pada anak-anak kita. Maka tadi seorang ibu yang melakukan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, pengorbanan, cinta, maka otomatis insya Allah anaknya pun akan tumbuh dengan segala kebaikan. Karena kita ngikutin fitrah dari Tuhan itu tadi ya Bu. Seperti itu. Nah kalau ada kekurangan-kekurangan, kita meminta kepada Allah, Allah yang akan menyempurnakan. Ya ibu-ibu, jadi mudah-mudahan ini waktunya sudah habis belum Bu? Ini baru satu, belum ya? Sedikit lagi ya. Oh iya, hampir selesai. Baik, kita buka tanya jawab ibu-ibu untuk poin pertama dari tema Bunda Sang Guru Peradaban pada pokok bahasan Bunda Sang Pengasuh. Ya, maka kita buka ada waktu 10 menit kita untuk tanya jawab terkait dengan masalah Bunda Sang Pengasuh. Ya, ibu-ibu. Bahkan ini Ustadz itu pernah menyampaikan gini, seandainya ketika berbicara tentang Hajar dan Ismail, seandainya Ismail itu tinggal dengan ayahnya atau diasuh oleh ayahnya, mungkin tidak akan ada peradaban di Mekah itu sekarang. Kenapa? Karena kekuatan peradaban dibangun itu karena kekuatan seorang ibu.
bagaimana seorang Hajar itu bisa bertahan dalam kondisi berat, kemudian dia mengasuh, membesarkan putranya sampai kemudian dia menjadi seorang nabi dan membangun pusat peradaban di Mekah. Itu kenapa? Karena kekuatannya sebagai seorang ibu. Masya Allah ya. Jadi seandainya ketika Ismail tidak bersama ibunya, mungkin dia sudah mati gitu. Kan seorang ayah itu biasanya tidak bisa telaten gitu ya Bu ya. Tidak bisa telaten. Seandainya ketika itu Ismail dalam pangkuan Ibrahim, mungkin keduanya tidak akan selamat. Ismail selamat karena berada dalam perlindungan ibunya. Makhluk yang sering dianggap lemah yaitu perempuan, tetapi pada momen seperti itu tidak bisa digantikan kemampuannya. Maka ibu-ibu, hari ini kita melihat bahwa ketika Allah mentakdirkan pasangan itu ada yang kembali lebih dulu, ya, meninggalkan dunia lebih dulu. Biasanya kalau yang ayahnya wafat dulu, ibu-ibu cenderung jauh lebih kuat, ya. Mereka cenderung lebih kuat dan mampu untuk terus melanjutkan pengasuhan terhadap anak. Berbeda kalau ibunya yang wafat lebih dulu, biasanya para ayah tidak akan sanggup untuk mengasuh anaknya sendirian. Maka para ayah biasanya segera mencari ibu pengganti. Ini realitas ya, realitas. Karena memang seperti itu fitrahnya. Dan ibu-ibu itu jangan ditanya bagaimana dia survive dalam hidupnya. Karena kita melihat perempuan itu jauh lebih tahu. Kalau dalam sejarah, bagaimana Maryam, ibu Maryam ini ibu tunggal ya, ibu tunggal yang dia tidak pernah menikah dan Isa itu tidak punya ayah. Jadi kalau dalam konsep Islam, Allah itu sempurna bu, menciptakan manusia itu dengan beberapa metode. Ya, kalau Adam itu Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Hawa diciptakan ada dari seorang laki-laki. Sedangkan Isa Allah ciptakan tanpa seorang ayah. Nah, itu. Dan rata-rata manusia diciptakan oleh Allah dari seorang ayah dan dari seorang. Artinya Allah itu menunjukkan pada kita, mau dengan cara bagaimanapun aku itu mampu untuk menciptakan kun fayakun. Jadi Allah sudah memberikan contoh kepada kita. Nah, bagaimana Maryam itu kemudian menjadi contoh kekuatan seorang ibu, seorang perempuan yang luar biasa. Maka Maryam itu adalah perempuan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kekuatan mentalitasnya. Walaupun dalam surah Maryam itu disebutkan Bu, bahwa Maryam itu pernah hampir putus asa ketika dia akan melahirkan ya. Ketika dia akan melahirkan dan dia mengatakan betapa beratnya dan betapa lebih baik aku mati saja sebelum ini agar aku tidak ada keputusasaan karena dia menanggung beban yang sangat berat. Tapi Maryam ini juga dikenal sebagai perempuan yang paling banyak berbicara dengan Jibril setelah Rasulullah SAW. Maka Allah kemudian mengutus Jibril maka Jibril mengatakan ya Maryam, maka dalam surah Maryam itu ya dia disuruh berpegangan pada pohon kurma, kemudian Allah memberikan dia rezeki air dan kurma, kemudian Jibril itu mengatakan makan, minum dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika ada orang yang bertanya sesuatu kepadamu, katakanlah engkau sedang berpuasa tidak berbicara. Nah ini Jibril itu seakan-akan mengajarkan ibu-ibu kalau lagi banyak masalah, ibu-ibu kalau lagi tertekan, lagi banyak masalah, jangan banyak bicara. Ya, gak usah menanggapi orang lain yang bertanya kepada dirinya. Itu ada dalam surah Maryam. Ya, ada dalam surah Maryam. Saya lupa ayatnya. Surah Maryam itu surah ke-19 ya. Setelah Al-Kahfi. Ya, setelah Al-Kahfi ayat mulai ayat 16 itu ada dialog ya, dialog Maryam
dengan Jibril alaihi salam, kemudian kelahiran Isa, kemudian perasaan putus asanya Maryam itu pada ayat 23, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, dan Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Jadi seorang Maryam pun mengeluh gitu ya, merasa tertekan dalam hidupnya. Kemudian di ayat 26-nya Jibril berkata padanya, maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Artinya jangan nanggapin omongan orang. Gitu. Di sini diajarkan oleh Jibril, ya. Kemudian Maryam ini mendapat julukan gelar di ayat bahwa dia adalah perempuan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah pada masanya. Ini di ayat yang berapa ya? Itu sampai ayat ke-36 ya Bu ya, silahkan dibaca kisah Maryam itu. 33, di ayat yang ke-33 di situ disampaikan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu tentang Isa ya, tentang Isa yang diberkati. Kemudian ayat yang keberapa ya?